sambil beriktikaf di hasil masjid sunatan wilayah Ta'ala, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya dengan kesempatan yang Allah telah berikan kepada kita, dan kesempatan yang berbahagia ini kita masih sehat walafiat, masih dapat melaksanakan ibadah kepadanya, masih kita bisa mengerjakan ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua menjadi hamba-Allah yang bertakwa. Membaca selawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan selawatnya kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat Allah, di mana Jibril datang kepada Nabi kita, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Ja'ani Jibril," pada suatu hari, suatu ketika datang kepada saya Jibril dan mengatakan kepada saya, Muhammad, tidak adalah di antara manusia yang berselawat kepadamu, melainkan kepadanya dibacakan selawat oleh 70.000 malaikat. Masyaallah, malaikat 70.000 malaikat akan berselawat kepada kita. Dan sekali lagi kita berselawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kesejahteraan dan keberkahan dengan selawat kita kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu sifat yang harus kita miliki di mana sifat itu adalah sifat yang sangat mulia, dan dengan sifat tersebut kita akan lebih berhati-hati dan di dalam hidup kita, baik di dalam berucap, bersikap, bertindak dan sebagainya. Sifat itu adalah yang dituntutkan adalah sifat muraqabah. Sifat muraqabah. Muraqabah, apa itu muraqabah? Muraqabah itu adalah selalu merasa kita diawasi oleh Allah. Ya, yakin kita di hati kita bahwa kita itu setiap saat di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa apa yang kita ucapkan itu didengar oleh Allah. Apa yang kita perbuatkan itu dilihat oleh Allah. Apa yang kita niatkan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kita yakin itu bahwa tidak ada sesuatu yang menjadi rahasia bagi Allah, baik di langit maupun di bumi. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Kenapa? Apa yang kita lihat itu diketahui oleh Allah, yang kita perbuat, kita ucap, didengar oleh Allah. Yang kita sirkan, kita niatkan, kita kasatkan di hati kita itu diketahui oleh Allah. Bahkan apa yang ada di dalam otak kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha mengetahui bahwa Maha menguasai segala rahasia-rahasia. Rahasia dikuasai oleh Allah, apalagi yang nyata. Inna rabbaka labil mirsad. Kita yakin bahwa sesungguh Tuhan kita itu selalu mengawasi kita. Selalu mengawasi kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan kita yakin bahwa sesungguh di mana saja kita berada itu, ya Allah selalu bersama kita. Ya Allah mengetahui kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Dan bahwa sesungguh Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat dengan kita daripada nadi kita. Maka tidak ada rahasia yang bisa disebut rahasia bagi Allah. Tidak ada. Rahasia bagi kita, bagi Allah itu tidak ada rahasia. Menurut kita itu sudah rahasia, tapi bagi Allah itu tidak ada rahasia. Jadi perlu kita menyadari sesungguhnya hal keadaan demikian itu ya, setiap saat ya, itulah yang namanya muraqabah. Jadi gunanya muraqabah itu kita akan lebih berhati-hati karena kita ingin berucap, kita sadar, kita yakin bahwa Allah mendengar, maka hati-hati kita di dalam berucap. Kita ingin berbuat, bertindak, Allah melihat, kita yakin, maka kan kita menjadi hati-hati di dalam bertindak, di dalam berbuat. Ingin merencanakan sesuatu, meniatkan sesuatu, mengkasatkan sesuatu, merencanakan sesuatu, kita yakin bahwa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan berhati-hati di dalam berencana, di dalam berniat, di dalam membuat rencana, kita akan hati-hati. Ya, jadi menjadi manusia yang hati-hati itu akan membuat kita itu kan selalu di dalam jalan yang benar. Jadi karena kita tidak akan melakukan hal yang tidak baik jika diketahui oleh Allah. Dan kapan Allah itu tidak tahu, tidak ada waktunya bagi Allah yang tidak tahu. Tak mungkin akan mengucapkan sesuatu yang dilarang oleh Allah di hadapan Allah. Kapan kita akan jauh dari Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tidak ada saatnya, tidak ada waktunya kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berhati-hati. Lalu faedah selanjutnya, manfaat selanjutnya dari muraqabah itu adalah kita akan menjauhkan hal-hal yang tidak terpuji dan akan menyegerakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak benar, ya,
Ya, karena ada muraqabahnya kita selalu yakin kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan melakukannya. Kita akan menghindarinya. Dan kita ketika berhadapan dengan perintah-perintah, dengan kewajiban-kewajiban, maka itu kan kita segerakan. Kenapa? Karena kita selalu sadar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang memerintahkan kita. Jadi di hadapan yang memerintahkan kita itu tidak akan mungkin kita menunda-nundanya. Begitu datang waktu sholat misalnya, kita diperintahkan masuk waktu sholat itu sholat. Apalagi dikumandangkan takbir, dikumandangkan azan. Begitu mendengar azan, waktu sholat sudah tiba, sudah datangnya perintah dari Allah, sholatlah. Nah, ketika muraqabah itu sudah hidup di dalam hati kita, di dalam diri kita, maka kita akan segera bangkit. Karena tidak akan mungkin kita menunda ya perintah itu di hadapan yang memerintah. Yang memberikan perintah kepada kita itu adalah Allah, dan Allah itu ma'akum, Allah itu berserta kita, Allah itu mengetahui kita. Lalu tidak mungkin kita nantikan, kita tunda-tunda. Nah itu. Ini manfaatnya kalau muraqabah itu benar-benar sudah hidup di dalam hati kita. Maka kita akan selalu menghindari daripada hal yang tidak benar dan selalu menyegerakan selalu menyegerakan segala apa yang menjadi kewajiban bagi kita. Dan akan segera kita akan meminta ampun, meminta maaf jika kita khilaf kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita dengan sesuatu, lalu kita jatuh di dalam perkara itu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang melarangnya, lalu begitu bangkit, zakarullah wastaghfiru li. Ya, langsung berhadapan dengan Allah, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya minta ampun. Itu selalu merasa bahwa Allah itu selalu hadir. Ya, ketika kita salah, Allah lihat. Allah tidak jauh dari kita, lebih dekat daripada Nabi kita. Ya Allah, saya sudah salah, minta ampun. Astagfirullah. Itu kan selalu keluar daripada orang-orang yang bermuraqabah. Kan bermuraqabah selalu. Jadi ada selalu merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan muraqabah itu juga ya disebut, ada juga yang menyebutkan selalu ingat kepada Allah di dalam hati kita. Zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itulah yang namanya khafi. Ya zikir itu akan hidup, zikir khafi itu kan selalu hidup dengan muraqabah. Nah, jadi dengan muraqabah itu akan zikir itu kan hidup. Ya. Zikir itu sendiri menurut Syekh Athaillah As-Sakandari itu membagikan kepada tiga macam zikir. Ya, 3 macam zikir. Ada zikir jali, ya, ada zikir jali. Kemudian juga ada zikir khafi, ada zikir hakiki. Ya, zikir hakiki. Ya. Itu ketiga zikir itu akan hidup pada kita ketika muraqabah itu sudah hidup di dalam hati kita. Ya, ketika muraqabah itu sudah hidup dalam hati kita, itu ketiga zikir itu akan hidup. Zikir jali, ya zikir yang kita lakukan dengan secara teras, secara jelas, secara terang, itu zikir jali. Ya, yang kita ucapkan dengan lisan kita. Ya, kita ucapkan dengan lisan kita, baik itu yang berhubungan dengan terikat dengan tempat ataupun dengan waktu. Ya. Membaca takbir misalnya, membaca tasbih misalnya, ya, membaca tahmid misalnya, itulah zikir-zikir jali. Ya, seseorang akan lisannya dengan mudah mengucapkan zikir jali itu apabila hatinya itu sudah merasakan kehadiran Allah. Hatinya sudah merasakan kehadiran Allah, hadirnya Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menyebutnya.
Ya, dia menyebutnya dengan lisannya alhamdulillah, alhamdulillah. Dia menyebutnya dengan lisannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia menyebutkannya dengan lisannya subhanallah, subhanallah. Dan juga macam-macam doa yang berhubungan dengan waktu misalnya, yang berhubungan dengan tempat misalnya. Ya, apabila seseorang sudah merasakan muraqabah, itu doa-doa yang berupa zikir jadi itu akan terus diamalkan. Ya, doa-doa yang berhubungan dengan waktu misalnya, dengan sebab, ya, atau dengan tempat. Doa kalau seseorang mau makan, dia kan membaca doa makan. Apabila hatinya sudah muraqabah, itu akan terpantul muraqabahnya itu dengan zikir pada lisannya, dengan doa pada lisannya. Ya, selesai dia makan, baca doa, selesai makan. Mau tidur, dia baca doa mau tidur. Ya, kemudian bangun tidur dia baca lagi doa, dan begitu seterusnya. Jadi doa-doa yang berhubungan ya dengan tempat atau dengan waktu, begitu juga dengan zikir-zikir. Ya, itu akan terus dibacakan oleh lisan kita apabila hati kita sudah memantulkan cahaya muraqabahnya. Nah, mau masuk masjid itu ada doa masuk masjid. Ya. Dengan muraqabah kita itu selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, masuk masjid, doa kita baca. Karena lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada muraqabah yang senantiasa hidup di dalam hati kita, sampai masuk masjid pun lupa doanya. Ya, masuk masjid lupa doanya, padahal masuk masjid. Ya, kenapa? Hati kita lalai. Hati kita itu tidak dalam muraqabah. Jadi muraqabah itu akan melahirkan zikir-zikir di lisan kita. Ya, itu yang namanya sifat zikir jali. Ada juga yang namanya zikir khafi. Ya, zikir khafi. Itu zikir yang selalu dizikirkan oleh hati kita. Hati itu yang senantiasa terus berzikir, meskipun kadang-kadang juga dibaca oleh lisan, tapi disertai oleh hati. Itu zikir dalam hati kita, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu hadirnya Allah, dia selalu zikir Allah, Allah, Allah. Di dalam hatinya ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah zikir khafi. Dan zikir khafi itu akan selalu ada, akan selalu hidup apabila seseorang itu sudah memiliki sifat muraqabah yang sangat mulia itu. Nah, itu kan akan selalu diucapkan oleh seseorang. Di khafinya hidup, di jalinya hidup, lisannya hidup. Ya, setiap waktu ya hidup zikirnya. Ya, hidup zikirnya. Hatinya selalu hidup zikirnya. Selalu hidup zikirnya. Kemudian ada juga zikir yang namanya zikir hakiki. Ya, zikir hakiki. Zikir itu yang dilakukan oleh seluruh jiwa raga kita, di mana saja dan kapan saja. Selalu memelihara seluruh jiwa raga kita daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam hatinya itu tidak ada niat-niat yang tidak baik, tidak ada bisikan-bisikan yang tidak baik. Selalu dia menghilangkan, selalu dia membuangnya. Itu sudah hidup zikir hakiki di dalam dirinya. Jadi lisannya hidup, ya, kemudian hatinya hidup, zikir khafinya hidup, kemudian zikir hakikinya hidup. Ya, tangan terpelihara, anggota tubuh terpelihara, hati terpelihara, tidak ada bisikan-bisikan apa di dalam hatinya, dan tidak ada pemikiran-pemikiran yang tidak baik, tidak sehat di dalam akal pikirannya itu. Jadi selalu tangannya ditempatkan pada zikrullah, hal yang terpuji. Begitu juga dengan anggota tubuhnya yang lain ditempatkan pada tempat yang terpuji. Hatinya terus berzikir. Nah, itu akan hidup bila mana muraqabah itu sudah hidup. Sifat muraqabah itu sudah kita miliki. Maka begitu pentingnya sifat muraqabah itu kita miliki. Sifat muraqabah itu yang harus kita miliki. Jadi kita membiasakan sadar.
ya kita berusaha untuk selalu sadar ya bahwa sesungguhnya kita itu adalah selalu di dalam pantauan ataupun perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah atau mudah-mudahan dengan muraqabah itu ya kita akan terjaga daripada segala. Ini sedang kita praktekkan muraqabah ini. Ya, semua kita ini sedang mempraktekkan muraqabah itu. Ya, di dalam berpuasa, ya di dalam berpuasa kita berpuasa. Ketika kita hendak mengatakan ucapan-ucapan yang tidak baik, kita diingatkan kita oleh puasa akan Allah Subhanahu wa taala. Ini sedang kita praktikkan muraqabah. Merasa kehadiran Allah dalam diri kita itu sangat erat. Ya, sangat kental ketika kita di dalam keadaan berpuasa. Kenapa kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam keadaan berpuasa? Karena kita sedang praktik muraqabah. Ada kesempatan untuk makan, ada kesempatan untuk minum. Ya, tidak ada yang melihat kita ke dapur, makanan sudah siap, ya segala macam sudah siap. Tidak ada yang mengetahui, anak tidak ada, istri tidak ada di dapur, orang lain tidak ada di dapur. Memungkinkan itu kesempatan untuk makan, memungkinkan itu kesempatan untuk minum. Kenapa tidak minum? Kenapa tidak makan? Ya, tidak makan. Inna rabbaka labil mirsad. Kita yakin, kita sadar Allah itu sedang memperhatikan kita. Allah itu sedang mengawasi kita. Melakukan puasa itu adalah perintah Allah, dan Allah selalu memantau kita, selalu memperhatikan kita, selalu mengawasi kita bagaimana kita berpuasa. Jadi karena merasa kehadiran Allah itu itulah muraqabah, maka kita terus berpuasa dengan baik dan tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan puasa atau menghilangkan faedah atau pahala daripada puasa kita. Ya, ini sedang kita praktekkan sifat muraqabah ini. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa membiasakan dengan hati kita ya menyadari bahwa sesungguhnya kita itu adalah selalu di dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa taala, selalu di dalam perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti, ya, itu pasti. Allah telah menyebutkannya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kamu aina ma kuntum. Dan Allah telah memastikan inna rabbaka labil mirsad. Allah itu tidak tidur, Allah itu tidak lalai, Allah itu tidak lupa. Setiap saat selalu mengawasimu. Allah telah menegaskan innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Pada Allah itu tidak ada yang tersembunyi, apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Wa ma tukhfis sudur. Dan pada Allah Subhanahu wa taala itu sangat tahu, sangat mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada atau di dalam hati manusia. Maka karena itu para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ya kita membiasakan mempraktekkan muraqabah ini sehingga ya akan hidup sifat muraqabah ini. Dan bila mana sifat muraqabah ini sudah hidup, zikir-zikir itu akan hidup pada kita, dan kita akan lebih sangat berhati-hati ya di dalam bersikap, bertindak, berucap, melihat dan sebagainya, dan kita akan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan menyegerakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah dengan muraqabah, sifat yang mulia dan terpuji ini. Barangkali ini sebagai materi yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada lagi yang Bapak Ibu yang mau menanyakan,
Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Kalau tidak, ya kita akan menjawab di kesempatan yang lain. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih kepada Abi yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Selanjutnya kami akan beri kesempatan kepada para jemaah yang ingin bertanya. Para jemaah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menyambung dengan sifat Allah, terutama di hari Jumat, waktu salat Jumat kita cukup ramai mengajarkan salat Jumat. Kemudian di waktu keluar ada orang-orang yang mengaku sama kami, tertukar sepatunya, tertukar sandalnya, sandal pun yang bagus-bagus itu. Apakah para jamaah yang keluar itu perlu memiliki sifat makalah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah yang yang disebutkan bahwa selalu harus menyadari, ya, selalu harus menyadari bahwa sesungguhnya Allah itu mengawasi, ya, bahwa sesungguhnya Allah itu mengawasi. Tadi kita ke masjid itu kenapa? Ke masjid itu karena Allah, ya, karena Allah. Karena ke rumah Allah, ya. Karena ke rumah Allah. Maksudnya karena Allah. Masjid itu kan rumah Allah. Kita kan datang ke rumah Allah itu orang-orang yang mulia saja. Orang-orang yang memakmurkan rumah Allah itu orang-orang yang beriman, itu sudah pasti. Ya. Orang-orang yang beriman. Mereka itu datang karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berangkat dari rumahnya, dia sudah dituntun oleh Allah, sudah dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diawasi oleh Allah, dibuka sandal di mana diawasi oleh Allah, masuk ke masjid duduk di mana diawasi oleh Allah, keluar dari masjid dari pintu mana diawasi oleh Allah, mau pulang pakai sandal siapa lagi diawasi oleh Allah. Kalau semua itu merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala, sandalnya tak akan tertukar. Ya. Sandalnya tak akan tertukar, apalagi menukarkan. Itu tidak akan. Ya, tidak akan. Jadi inilah yang kadang-kadang kita menyadari bahwa sesungguhnya Allah itu melihat. Ya, Allah itu melihat, tapi kita masih berani melakukan, ya, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu bahwa Allah itu melihat, masih lihat kiri kanan, ada yang tahu atau enggak? Kenapa harus lihat yang lain lagi? Allah sendiri sudah lihat. Ya. Berarti takutnya kita itu lebih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak ada jillah di dalam hatinya itu. Kalau jillahnya kosong dalam hatinya, dia belum memiliki sifat-sifat takwanya. Ya, karena orang-orang yang bertakwa itu, ya, adalah ada jillah, ada rasa getaran takut di dalam hatinya ketika ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Nah, ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu sifatnya orang yang beriman. Sifatnya orang yang bertakwa. Ya. Itu mereka itu tidak hanya mengetahui, tapi mereka itu mengimani, mereka itu mengamalkan. Baru ada jillah. Kalau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu siapa saja
disebut siapa saja bisa. Tapi jilahnya itu ada di hati itu tidak ketika mendengar asma Allah. Apalagi ketika mengingat kepada Allah. Tak ada rasa jilah, getaran rasa takutnya, getaran rasa khasyahnya, ya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Ya, maka seseorang yang ingin melakukan yang tak terpuji, dia sadar, dia mengetahui Allah itu tahu, tapi masih lihat kiri dan kanan, itu tak ada jilahnya. Tahu dia berilmu, tapi dia belum bertakwa. Nah, jadi sehingga memungkinkan selalu dilakukan hal-hal yang salah. Allah melihat, ya. Allah mengetahui, ya tahu. Allah mendengar, ya tahu. Tapi dia terus mengucapkan hal yang tidak baik. Allah mendengar, Allah tahu kita menggunjing orang. Kita tahu, bahkan diingatkan, ya. Ada yang mengingatkan, tapi kita teruskan. Itu tak ada jilah itu. Itu mengetahui, sekedar masih berilmu, mengetahui, tapi belum yakin dengan ilmunya. Dia belum beramal, dia belum bertakwa. Jadi tidak ada muraqabahnya. Kalau takwanya itu belum ada, bagaimana muraqabah itu akan datang? Masih jauh. Wallahu a'lam. Mungkin ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tapi dan Allah, amin dan berpuji kepada Allah. Kita mesti abi ahli maksiat. Mulai ahli maksiat dia ada jawaban. Dan yang ada jawabannya kadang-kadang itu ahli katanya ini kembali pada maksiat. Ada mengatakan itu bukan ilmu. Yang hati-hati yang dibentukkan maka akan masuk ke yang pertamanya. Yang ada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya hati itu adalah sebuah khazanah. Ya, sebuah khazanah yang direbut, ingin dikuasai oleh iblis. Ya, disebutkan di dalam kitab tasawuf, ya, hati itu adalah sebagai kanzul aziz namanya. Sebagai peti yang sangat berharga, sangat mulia. Kenapa disebut kanzul aziz? Karena di situ di tempatnya iman. Iman itu di hati. Karena di situ tempatnya yakin. Karena di situ tempatnya takwa. Karena di situ tempatnya muraqabah seperti tadi. Di situ tempatnya musyahadah dan sebagainya. Ya. Jadi tempat disimpannya perkara-perkara terpuji, perkara-perkara mulia itu ya, adalah di hati kita. Di hati kita. Nah, jadi karena inilah perkara mulia yang disimpan di dalam peti mulia yang dalam diri kita itu, yang membuat kita itu mulia. Ya, inilah yang diupayakan selalu direbut oleh iblis, ingin dirusak. Nah, ingin dirusak. Selalu ada upaya itu. Ya, selalu ada upaya untuk dirusak itu. Ingin diganggu oleh iblis. Ya. Jadi kita menyadari ini adalah gangguan. Ini gangguan iblis. Lalu sikap kita bagaimana? Ya, tentunya kita akan mengusir dia. Ya, kita akan mengusir dia. Nah, mengusir dia. Nah. Dengan apa kita usir dia? Itulah dengan la ilaha illallah dan istighfar. Iblis mengatakan, ahlaktumuni, manusia itu akan dapat mengusir saya, membinasakan saya, yang merusak saya, bila ilaha illallah wal istighfar.
ucap istighfar lagi. Nah, itu. Ada rencana, niat itu untuk mengulang bermaksiat itu adalah niat buruk. Tapi niat buruk itu ya belum ditulis sebelum kita melakukannya. Tapi menghilangkannya niat buruk itu di dalam hati kita itu adalah ibadah. Upaya yang kita lakukan untuk menghilangkan niat buruk itu adalah ibadah. Nah, jadi maka kan sebelumnya kalau saya tidak salah di tahun yang lalu di Ramadan yang lalu kita sudah mengkaji tentang masalah niat. Ya, ada niat jahat yang ada pada diri kita itu, kita ingin mengerjakannya, lalu kita menghentikannya. Ya, kita menghentikannya, kita batalkan niat itu karena Allah. Bukan kita batalkan niat itu karena takut adanya polisi, takut adanya orang melihat, bukan. Tapi kita batalkan itu karena Allah. Maka kita itu diberikan pahala. Nah, pahala membatalkan itu. Ya, membatalkan itu. Menunda, membatalkan tidak jadi, itu adalah tidak jadi melakukan keburukan itu adalah kebaikan. Lalu diberikan pahala oleh Allah. Jadi tidak ada niat lagi, ya. Nah, itu menghilangkannya itu, berupaya untuk menghilangkannya itu, ya, adalah berwujud sebagai sebuah kebaikan yang diberikan pahala oleh Allah. Nah, kekuatan itu adalah ya kekuatan bisa menghilangkan niat itu tadi, niat buruk itu tadi, rencana mengulangi maksiat itu tadi adalah karena sifat muraqabah yang sudah hidup. Yang sudah hidup di dalam hati kita, hati yang bertakwa sudah ada jilahnya, dan sudah ada khasyahnya. Nah, itu tidak menjadi dosa. Wallahu a'lam. Kami sebagaimana kami sampaikan tadi, yaitu manusia memiliki sifat yang mulia seperti sifat muraqabah. Pertanyaannya adalah bagaimana sifat muraqabah itu terjadi pada manusia yang beramal saleh, yang selalu beraktivitas berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Sedangkan sifat muraqabah ini merupakan sifat yang selalu dimusnahkan. Akan tetapi orang saleh ini yang beramal saleh tidak mendapatkan sifat itu atau was-was di dalam hati. Ada amalan-amalan apa yang harus kita kerjakan sehingga pada orang-orang yang beramal saleh ini tidak ada was-was dengan sifat yang berkaitan dengan sifat muraqabah. Sekian. Itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dengan tulus, ya, mukhlishin lahuddin. Ya, mukhlishin lahuddin, ikhlas dan hanya semata karena Allah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menilai itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menilai itu, akan menguji kita dengan diperintahkannya berbuat amal itu, ya, untuk diketahui, untuk dilihat oleh Allah, ayyukum ahsanu amala. Siapa mereka yang amalnya bagus. Ya itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan itu adalah ikhlas dan benar. Ya, ikhlas wa aswab. Ya. Itu ahsan. Apa itu ahsan? Ikhlas wa aswab. Ikhlas itu adalah beramal karena Allah Subhanahu wa taala, selalu di dalam amalnya itu hadir Allah. Karena beramal kepada Allah, selalu di dalam amalnya itu hadir kepada Allah. Kalau bahasanya disebut dengan khusyuk di dalam beribadah. Itu hadir Allah Subhanahu wa taala. Menyadari apa yang kita kerjakan. Kemudian aswab, mengerjakan amalannya itu yang benar. Biasanya kalau mengerjakan amalannya itu sudah benar,
ya itu akan mudah mendatangkan ikhlas. Ya. Kalau amalannya sudah benar, ya, kita kerjakan, itu akan mudah mendatangkan ikhlas. Ya, kemurnian ibadah kita itu akan mudah datang. Akan mudah datang. Nah, jadi orang yang beramal soleh itu, mereka yang beramal dengan ikhlas, mereka yang beramal dengan akhlak, dengan aswab, itu akan selalu merasa perbuatan yang ia lakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendiri, dia akan pasti lebih hati-hati. Kalau menghadirkan rasa muraqabah ini di dalam beramal, kita lebih hati-hati dalam beribadah. Ya, lebih hati-hati dalam beribadah. Hukum itu dengan penuh adab kita, karena diperhatikan oleh Allah. Sujud kita akan lebih hati-hati, karena diperhatikan oleh Allah. Bacaan kita lebih hati-hati, karena diperhatikan oleh Allah. Hati kita itu akan terus kita jaga. Kenapa? Karena itu diketahui oleh Allah. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka-mereka yang beramal ya dengan menghadirkan dengan hadir muraqabah di dalam dirinya itu amalnya itu sudah aswab dan ikhlas. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga mereka yang beramal tidak ada muraqabahnya. Ya, tidak ada muraqabahnya. Beramal terus, mengerjakan sholat terus, tapi tidak sekali merasa dia sedang diawasi oleh Allah, dia sedang sholat. Nah, sehingga dia sholat terus. Biasanya itu adalah karena tidak ada aswabnya dan tidak ada ikhlasnya. Ya. Jadi ilmu itu yang penting lebih dahulu, ilmu bagaimana beramal, ya ilmu bagaimana menjadi amalan kita itu bersih. Nah, itu yang kita miliki, dan itu nantinya insya Allah akan hadir muraqabah itu. Ya, apabila tidak ada hadir muraqabah itu, nah, itu ada sesuatu yang kurang dari amalan kita itu. Jadi kurang ilmunya kita barangkali, jadi sehingga kurang ikhlasnya. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa beramal dengan yakin bahwa sesungguhnya amalan kita itu adalah di dalam pengawasan Allah, sehingga kita akan bisa mengerjakannya lebih baik. Bacaan lebih benar kita jaga, gerakan lebih baik, lebih benar kita jaga, kemudian hati lebih benar kita jaga. Ini hati masih lari-lari. Hati masih lari-lari. Kita sedang belajar muraqabah. Ya. Mudah-mudahan kita akan bisa memiliki sifat mulia ini, sehingga kita akan bisa terpelihara daripada segala hal yang tidak baik, dan mudah-mudahan kita akan bisa mengerjakan secara sempurna apa yang menjadi kewajiban bagi kita. Wallahu a'lam.